Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Perahu cepat yang ditumpangi rombongan KPU Kabupaten Raja Ampat terbakar. Jelang Hari Raya Natal, harga cabai dan telur ayam di Pasar Sentral Mimika melonjak. Antisipasi konflik pilkada, Polda Papua Barat kirim 100 personel BRIMOB ke Kabupaten Teluk Bintuni. Sebuah perahu cepat yang mengangkut rombongan komisioner KPU Raja Ampat terbakar di Kampung Der, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Rabu lalu. Perahu cepat disewa KPU untuk melakukan sosialisasi pemungutan dan rekapan suara di tingkat distrik. Penyebab terjadi kebakaran diduga berasal dari percikan api dari mesin perahu yang mengenai BBM. 2 korban luka yang sebelumnya dirawat semalam di Puskesmas Kampung Der akhirnya dievakuasi ke dermaga Waisai Kamis kemarin, sementara 4 lainnya masih dirawat di Puskesmas. Isak tangis keluarga korban pecah setelah mengetahui keluarganya dalam keadaan selamat. Kapolres Raja Ampat AKBP Andre Manuputi mengatakan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran kapal, apakah karena kelalaian atau murni kecelakaan. Penyebabnya mesin ada konslet, kemudian percikannya mengenai BBM, mengenai bensinnya, jadi mengakibatkan kebakaran di bagian belakang. Untuk korban sendiri berapa, Nda? Korban sendiri sama total penumpang? Itu korban luka kakinya, itu suaminya Ibu Laili, namanya siapa tadi? Sarul Bahmid. Kemudian untuk yang kedua, Des anggota staf KPU, Des Ambrau, itu juga mengalami luka bakar, tapi sedikit aja di kaki. Total penumpang berapa, Nda? Ditangani oleh Puskesmas. Total penumpang di dalam? Total penumpang ada 6, jadi 4 dari KPU, yaitu 1 komisioner Ibu Laili, kemudian 1 orang suami dari Ibu Laili, 1 staf KPU, sama 1 anggota pengamanan dari Polres. Baik. Untuk KPU namanya Brigda Gali. Polisi juga memastikan kondisi komisioner KPUD Raja Ampat, Lili Ligawa, yang menjadi korban kecelakaan laut kondisinya sehat. Sadrak Wanggai melaporkan dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Bahwa kendaraan dalam keadaan mabuk, sebuah minibus terjun ke selokan di Jalan Hasanuddin Mimika, Kamis kemarin. Sopir bersama 3 penumpang yang berada di dalam mobil berhasil keluar dengan cara memecahkan kaca mobil. Polisi menemukan puluhan botol minuman keras di dalam mobil. Kecelakaan tunggal tersebut menjadi tontonan warga sekitar dan pengendara yang melintas. Polisi belum memindahkan minibus tersebut karena masih menunggu kendaraan derek. Kepala Jaga Satlantas Polres Mimika, Bribka Wahyudi, mengatakan sopir dan penumpang tak ditahan polisi karena mereka sudah bersepakat akan mengganti seluruh biaya kerusakan mobil. Kronologis yang saya ketahui dari warga yang ada di situ, jadi yang mobil Avanza ini warna biru, dia dari arah Pasar Baru. Itu dia mau ke Wakar atau melurus, yang jelas dia dari arah Pasar Baru. Mereka di dalam mobil itu sekitar 4 orang dengan supir dalam keadaan dia habis mengkonsumsi miras seperti itu. Pada saat
Di lokasi TKP tempat kejadian itu, sementara mungkin dia sudah merasa mabuk, tapi dia tidak terlalu kencang, kecepatan sedang. Dia mabuk, akhirnya setir, dia goyang. Nah, tergoyang, dia lari ke kiri. Nah, sampai lari ke kiri itu di tempat kali kan, tidak salah di situ pinggir kali. Dia langsung ya, seperti itu. Dan mereka keluar dari jendela, kaca mobil itu. Penyelesaian terakhir dari pihak pemilik kendaraan, dia sudah sepakat menyelesaikan dengan ganti rugi material. Polisi menghimbau pengendara tidak bawa kendaraan dalam keadaan mabuk karena dapat membahayakan pengendara lain. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Jelang Hari Raya Natal, harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Mimika mulai melonjak. Cabai rawit yang biasa dijual Rp50.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Selain cabai, harga tahu dan tempe juga mengalami kenaikan Rp2.000. Pedagang cabai di Pasar Sentral, Baim, mengaku terpaksa menaikkan harga cabai karena pasokan dari petani lokal minim. Sebelumnya kalau ada kiriman, harga lokal itu turun lagi. Dia ikut harga ini apa itu? Sebelumnya tergantung dan kiriman. Kalau kiriman banjir ya harga lokal ini rendah 50-60 kilo. Oh, bisa kemarinnya beli 2.000 boleh? Bisa. Ya. Sementara itu telur ayam yang biasanya dijual Rp55.000 per rak naik menjadi Rp60.000 per rak. Sama ini biaro ini sekarang naik, tapi kan aku belum ada dari pemerintah bilang gini-gini, aku yang nggak berani. Orangnya saya ini kalau jualan ikut pemerintah, tidak ngawur. Gitu. Telurnya berapa sekarang? Ini kan dari sana 50 suruh jual 55. Belum kangkong, belum tali. Iya toh, kan aku paling ngambil 3.000. Iya toh, sekarang suruh jual 60, dari sana 55. Kenapa langsung? Pedagang memprediksi kenaikan harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Mimika akan terus naik karena permintaan warga yang tinggi menjelang Hari Raya Natal. Hasil pemantauan harga tomat, bawang merah, dan bawang putih, serta bumbu dapur lainnya masih stabil. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Tidak disetujui orang tua, ujian akhir semester di SMP Negeri 1 Merauke digelar secara daring. 600 dari 800 siswa di SMP Negeri 1 mengikuti ujian akhir sekolah secara daring, sedangkan sisanya memilih ujian secara luring. Siswa yang mengikuti ujian secara tatap muka mengaku lebih memilih belajar tatap muka di sekolah agar lebih semangat dalam mengerjakan soal. Memang tidak punya HP? Punya. Punya juga? Iya. Terus kenapa pilih untuk tatap muka ini? Datang ke sekolah tidak daring? Supaya bisa ketemu teman-teman. Oh begitu. Iya. Jadi punya HP tapi tetap pilih tatap muka begitu ya? Iya. Oh, kenapa pilih tatap muka? Supaya ketemu teman-teman saja? Kenapa? Lebih menantang. Oh lebih menantang. Kiki punya HP? Punya HP. Terus kenapa pilih sistem tatap muka ini? Kan biasanya di rumah mengantuk. Mengantuk. Oh gitu. Sementara itu, Wakil Kepala SMP Negeri 1 Merauke, Saragih, mengatakan 600 siswa yang mengikuti ujian secara daring atas permintaan orang tua yang khawatir anaknya terpapar COVID-19. Anak-anak SMP Negeri 1 Merauke yang ikut luring sudah memulai penilaian akhir semester mulai dari tanggal 30 November 2020 sampai tanggal 6. Tetapi tidak semuanya ada ikut luring karena yang daring ada berjumlah 643 orang dan yang luring ini berjumlah 293 orang.
Yang daring tetap di rumah, Bapak Ibu gurunya memberikan soal itu lewat dari Google Form. Google Form itu ya. Lalu penilaiannya sama juga? Sama, karena di Google Form itu nilainya sudah ada dan waktunya pun sudah ditentukan 1 jam untuk 1 mata pelajaran. Pilihan karena memang mereka juga mau waktu itu ketika koordinasi dengan orang tuanya mereka memilih untuk daring dan memilih untuk luring. Ya mungkin kendalanya kalau bagi anak yang daring kita tidak mengetahui apakah anak itu bisa bekerja dengan sendirinya atau tidak, ada dengan yang lain mungkin mengganggu dia di rumah. Tetapi memang kita pastikan 1 mata pelajaran itu 1 jam dan bila sudah waktunya selesai itu tetap sudah habis dan tutup langsung dikirim. Nilainya mereka juga tahu berapa yang dia dapat, dikirim langsung ke Bapak Ibu guru mata pelajaran yang memberikan mata pelajaran itu. Siswa yang mengikuti ujian secara daring dalam mengerjakan soal diberi durasi yang sama dengan siswa yang belajar tatap muka, yaitu 1 jam per mata pelajaran. Pihak sekolah juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin bagi seluruh siswa yang datang ke sekolah. Ujian akhir semester tingkat SMP akan digelar hingga 8 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakapolda Papua Barat mengecek langsung kesiapan personel BRIMOB asal Polda Bali di halaman Polda Papua Barat Kamis kemarin. Pengecekan 100 pasukan elit polisi ini sebelum mereka diberangkatkan ke Kabupaten Teluk Bintuni. Ratusan BRIMOB ini membantu Polres Bintuni dalam mengamankan tahapan pilkada. Wakapolda Papua Barat Brigjen Patrit Renwarin mengatakan ratusan BRIMOB ini akan bertugas hingga proses rekapitulasi tingkat kabupaten selesai dilaksanakan oleh KPU. Tugas mereka adalah pengamanan kota, pengamanan objek-objek vital, dan juga pengamanan beberapa perkantoran baik itu di KPU maupun Bawaslu dan juga kantor-kantor pemerintah lainnya. Tidak menutup kemungkinan mereka juga akan melaksanakan patroli skala kecil maupun skala sedang untuk memastikan bahwa situasi masyarakat, menjamin situasi masyarakat di Kabupaten Bintuni khususnya di ibu kota dalam keadaan aman tertib. Di antara beberapa kabupaten lain yang sudah teridentifikasi masuk di dalam data dari Bawaslu maupun dari Mabes Polri bahwa merupakan salah satu daerah dengan indeks kerawanan pilkada yang cukup rawan. Oleh sebab itu, personil BRIMOB yang kita kirim ke sini, yang kita kirim ke Bintuni, tugas mereka adalah untuk membackup supaya menjamin situasi keamanan mulai dari saat ini hingga berakhirnya pelaksanaan pilkada tetap aman, kondusif, dan masyarakat tidak resah. Wakapolda juga menyebut dari 9 kabupaten yang menggelar pilkada serentak di Papua Barat, Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan masuk dalam wilayah rawan konflik. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. KPU mengumpulkan seluruh Kapolsek dan Ramil Panwas di salah satu hotel di Merauke Rabu lalu. Polisi dan Panwas sengaja dikumpulkan KPU untuk membahas strategi pengamanan pendistribusian logistik pilkada ke 20 distrik. Logistik pilkada di 5 distrik terjauh akan lebih dulu didistribusikan KPU Jumat hari ini. 5 distrik yang lokasinya terjauh yaitu distrik Kimak, Tabonji, Iliawap, Wan, dan distrik Wogekel. Diisi semua di dalam kotak suara, Bapak Ibu. Bu, yang awal sekali nantinya akan diberangkatkan yang dari daerah mana, Bu, yang terjauh? Distrik terjauh, Kimam, Wan, Iliawap, Tabonji. Itu kapan mulai didistribusikan, Bu? Distribusinya tanggal 4 ya, sesuai dengan jadwalnya. Dengan kapal laut ya? Iya, karena memang salah satu alat transportasi ke sana kan hanya menggunakan kapal laut ya. Jadi harus menggunakan kapal laut seperti itu. Sementara itu Polres Merauke masih menunggu 1 kompi BRIMOB yang dikirim dari Mabes Polri dan akan tiba di Merauke dalam waktu dekat.
Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pihaknya mewaspadai 4 distrik yang dianggap rawan sehingga akan menempatkan personel lebih banyak dari distrik lainnya. Sementara pasukan dalam perjalanan menuju kemari dari Mabes. Memang sebenarnya sudah cukup, tapi dengan melihat ada berbagai hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan, maka BKO dari Mabes itu kami datangkan. Apalagi kami telah melakukan berbagai kegiatan pencegah atau cegah dini, makar, dan kegiatan-kegiatan yang tidak disukai oleh setiap negara. Itu dilakukan di Merauke. Yang tidak melakukannya seperti kita terjadi seperti di Bovendigul. Lihat apa yang terjadi. Terlambat. Kita kan tidak terlambat. Khusus untuk Merauke Pak, ada berapa distrik yang menjadi titik rawan dalam pelaksanaan pilkada Pak? Ada 4. Distrik mana aja Pak itu? Saya lupa kemarin itu. Masuk Kimam juga? Ya, Kimam itu tentang Sasi. Pak, kapan Pak kira-kira untuk kepolisian yang bertugas di TPS-TPS dimulai bergerak ini Pak untuk menuju lokasi ini? Ini sudah mulai, tinggal ada kan yang harus didampingi termasuk logistik dari pilkada ini sendiri. Ada yang terlambat dikirim memang, tapi kita akan prioritaskan mana yang lebih utama. Yang lain nyusul seperti sarung tangan dan lain-lain, tisu. Tapi yang prioritas surat suara itu harus kita kawal karena kawasannya jauh. Dari 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada, Kabupaten Merauke dan Bovendigul adalah daerah yang dianggap rawan konflik dalam pilkada serentak tahun 2020. Polisi dan tentara terus menggelar patroli untuk menciptakan rasa aman bagi warga di Merauke. Warga juga diminta tak terpengaruh isu provokatif yang sengaja dihembuskan kelompok yang ingin memecah belah persatuan warga di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masyarakat dua suku asli di Mimika, yaitu suku Amungme dan Kamoro, menggelar tradisi bakar batu memasuki bulan suci dan damai Desember. Ritual bakar batu kerap kali dijadikan sebuah ritual untuk merayakan peringatan yang dianggap sakral, seperti selesai berperang dan untuk mengucap syukur. Bersama tentara dari Kodim 1710 Mimika, masyarakat adat suku Kamoro dan Amungme antusias menikmati santapan hasil ritual bakar batu yang digelar di halaman kantor Kogab Wilhan 3 di distrik Iwaka, Mimika, Kamis kemarin. Bulan Desember ini dianggap bulan suci dan damai oleh masyarakat adat Kamoro dan Amungme karena seluruh umat Kristiani akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus pada 25 Desember mendatang. Danrem 174 ATW, Brigjen Bangun Nawoko mengatakan, ritual bakar batu yang digelar menandakan masyarakat adat mendukung Papua terus menjadi tanah yang diberkati, damai dan aman. Bakar batu ini sekaligus untuk membuka acara bulan penuh kasih, yaitu di Desember 2020, khususnya untuk di wilayah Korem 174 Merauke ini, dan terlebih lagi seluruh umat Kristiani yang ada di Papua ini. Dengan harapan dengan dibukanya bulan penuh kasih ini, sebulan penuh ke depan syukur-syukur sampai dengan nanti tidak akan ada lagi pertikaian, tidak akan ada lagi kekerasan. Kita saling mengasihi, kita saling menyayangi, kita saling berbagi, kita saling peduli satu sama lain. Situasi di wilayah Korem 174 sejak 1 Desember semuanya aman, kondusif. Ini tentu saja berkat kerjasama seluruh aparat dan yang terpenting adalah kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga bahwa mengawali bulan Desember ini adalah kita awali dengan penuh kasih sayang. Danrem juga menghimbau warga Mimika terus membantu polisi dan tentara dalam menciptakan suasana yang kondusif di Mimika.
Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.